sampai 35. Oh, itu harus agresif, Pak, ya? Oh, iya. Jadi kalau duitnya hilang, biarin ya, Pak, ya? Bukan hilang, itu pun ada manajemennya, Pak. Kalau misalkan main kripto itu, Pak, jangan di-all-in lah. Oke, langsung saja kita simak videonya sama-sama, oke? Kita harus memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Dipisah antara keuangan bisnis dengan keuangan pribadi itu mutlak. Masalah orang Indonesia nih, Pak, ini duitnya anak minta permen, iya. Ya. Terus ini duit besok untuk belanja beras lagi, iya. Ya. Ini besok beli kecap lagi, iya. Ya. Terus istri untuk bayar uang sekolah anak, iya. Ya. Terus nanti daripada uangnya cepet habis, dia selamatin duluan untuk ngidupin selingkuhannya gitu loh. ini sering kali orang Indonesia seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi ini bingung, mereka tuh posnya gimana? Karena kalau sudah kelihatan duit, mereka tuh bingung bagi posnya. Ya. Sekitar 25 sampai 35. Oh, itu harus agresif, Pak, ya? Oh, iya. Jadi kalau duitnya hilang, biarin ya, Pak, ya? Bukan hilang, itu pun ada manajemennya, Pak. Kalau misalkan main kripto itu, Pak, jangan di-all-in lah. Gitu. Iya, all-in gitu ya. Jangan all-in. Karena anak sekarang all-in terus ya, Pak. Mumpung ini all time high. Iya, betul. Kita memang harus agresif, tapi ada pemisahannya. Jadi ada istilah yang namanya don't put your egg in one basket. Jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Ya. Karena kalau Anda meletakkan dalam satu keranjang, saat investasi Anda salah prediksi, bukan hanya masalah finansial, tapi masalah kehidupan, Pak. Sahabat SW30, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Level Up Podcast. Kali ini Level Up Podcast kembali kedatangan kawan lama yang mana beliau ini 4 tahun yang lalu sering menjadi narsum di Level Up, khususnya bicara soal keuangan, finansial, bisnis. Memang beliau ekspertisnya di bidang ini. Dan pada kesempatan kali ini kembali Level Up akan, kalau saya sudah ngundang beliau, ini pasti bicara soal makroekonomi atau keuangan yang global. Welcome back, Pak Tony. Ya. Terima kasih, Pak Chandra. Nah, sampai ketemu. Sampai lama nggak jumpa lagi. Ya. Pak Tony, kalau ciri-ciri sahabat SW30, mereka tuh rindu dengan ketawanya Pak Tony. Karena mereka tuh seneng dengar ketawanya Pak Tony gitu ya. Jadi kalau moga-moga kalau dengar Pak Tony itu mereka kecipratan hoki gitu loh. Ya. Kali ini kita mau bahas apa setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Wow, welcome back Pak Tony ke Level Up. Dan Pak, kali ini kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat satu video, Pak, ya. Gold sama Bitcoin itu mana yang lebih bagus gitu ya. Atau apakah menabung masih relevan. Dan ternyata saya baru tahu kalau Pak Tony ini ternyata punya kursus online gitu loh. Wah, saya tahu gitu ya, saya ikut Pak dari dulu. By the way, Pak, memang Success Before 30 ini kan selalu level up. Saya pun juga tidak sembarangan merekomendasikan, Pak. Kalau seandainya saya juga pingin, Pak, sahabat SP30 ini level up terus, Pak. Ilmunya level up, mereka juga ilmunya bertambah. Bapak kan sering ngomong soal teliti sebelum membeli. Nah, teliti itu ilmunya dari mana gitu. Rupanya Bapak punya kursus online yang mana mereka bisa ikut dimanapun gitu ya, Pak. Baik. Nah, by the way, Pak, kali ini ini pertanyaan netizen pada umumnya, Pak. Saya ini disuruh nabung, oke. Tapi saya ini cuma mampunya 1 juta 1 bulan. Pak, apakah saya saat ini dengan cuma nabung 1 juta 1 bulan itu, jujur, Pak, saya masih bisa sukses nggak sih, Pak? Masih lumayan, Pak, 1 juta sebulan. Kok bisa gitu, Pak? Iya, saya dulu waktu awal-awal saya mulai menabung. Waktu itu kan saya baru lulus kuliah. Dan waktu itu gaji UMR kan nggak sebesar sekarang kan, Pak. Betul. Saya waktu itu hanya bisa menabung 100.000 sebulan, Pak. Oh, tahun berapa itu, Pak Tony? Tahun 96. 96? Iya. Oh ya, kalau sekarang hampir 28 tahun kemudian 10 kali lipat wajar ya, Pak, ya? Wajar lah. Ya, kurang lebih kan UMR juga mengikuti kan, Pak, sesuai. Zaman itu UMR masih 400 ribuan. Iya, sekarang UMR 4 jutaan. Nah, ya kalau identik kan 400.000, saya nabung 100.000, sekarang 4 juta, nabung 1 juta. Ya wajar ya. Wajar lah. Nah, ini saya baca satu artikel, Pak. Kalau kita itu bisa menjadi golongan 1% orang terkaya di Indonesia, saya pikir tuh berapa M gitu ya, Pak, ya. Ternyata ini cuma punya 100 juta mengendap di
rekening bank. Ya, menurut LPS seperti itu, Pak. Menurut LPS ya? Wah, saya pikir 100 juta itu kan angka yang tidak sulit dicapai. Iya. Tapi ternyata 1% itu 100 juta. Nah, orang sekarang ini kalau ada 100 juta mengendap rekening di bank, itu masuk golongan 1%. Berarti 1% itu 2,8 juta ya. Kalau sekarang penduduk Indonesia 280 Iya. juta ya, Pak. Betul. Berarti, Pak, memungkinkan, Pak ya. Kalau saya cuma bisa nabung 1 juta untuk dapat 100 juta mengendap itu memungkinkan ya, Pak. Sangat mungkin lah, Pak. Analoginya gimana? Coba Bapak, Ya, Bapak kasih kalau saya. Bapak 1 juta sebulan nabung, berarti berarti setahun 12 juta. Ya. Berarti 8 tahun, Bapak kurang lebih bisa 100 juta kan? Padahal itu belum termasuk bunga, Belum termasuk bunga. kenaikan aset Iya. portofolio tabungan Iya. kita. Betul. Tapi gini, Pak, sebentar. Saya mau sharing sama Pak Tony. Masalahnya kita ngomong habit, Pak, ya, orang Indonesia, Pak ya. Saya itu gatel, Pak. Kalau lihat di tabungan itu ada duit nganggur, Pak. Artinya gini, ya, ini kan kita ngomong, Pak ya. Ya. Tiba-tiba bulan kelima, Pak. Ya. Saya betul, pengennya sih idealismenya, teorinya, saya nabung 1 juta per bulan. Ya. Bapak punya ilmu apa supaya saya itu benar-benar nabung gitu loh, Pak. Supaya itu saya betul-betul tidak boleh tergoda untuk memakai uang yang sudah saya tabung. Bapak punya ilmunya nggak sih, Pak? Nah, untuk itu Bapak perlu yang Bapak perlu yang namanya manajemen keuangan, Pak. Oh, ya. Bapak harus membagi income yang Bapak miliki Oke. dalam pos-pos tertentu. Ya. Nah, saya biasanya memiliki 5 pos. Oke. Nah, jadi dalam hal ini untuk pos kebutuhan sehari-hari Iya. sendiri. Oke. Kemudian pos untuk Bentar, Pak. Saya catat, Pak. Ya. 5 pos ya, keuangan ya, Pak ya. Ya. 5 pos MK lah ya, manajemen Ya. keuangan ya. 1, pos untuk kebutuhan sehari-hari. kebutuhan sehari-hari. Betul. Oke. Terus kemudian pos untuk kalau kita punya keinginan, Pak. Keinginan ya. Ya. Oh, jadi beda itu, Pak ya. Beda. Masalahnya Kalau kita kita nih makan, bingung. kalau kita makan, Iya, itu kan kebutuhan. kebutuhan. Tapi kalau kita makan di restoran atau di kafe, Keinginan. itu keinginan. Oh iya, Betul. beda. Jadi yang penting cukup makan sama keinginan makan itu beda ya, Pak? Iya, betul. Oke. Terus kalau pos yang ketiga, Pak? Apa? Nah, untuk orang yang punya utang kan harus bayar utang, Pak. Oh, Nah, iya, kita iya, harus iya. nyisihkan untuk bayar utang. Nah, masalahnya gini, Pak. Saya di video sebelumnya, Ya. ternyata ilmu bayar utang itu ada, Pak ya. Ada. Kan Itulah. utang harus dibayar, Pak. Betul. Masalahnya saya ini udah nggak mampu bayar hutang ini, Pak. Banyak netizen itu berpikirnya seperti itu. Iya. Saya ini utangnya bunga berbunga. Kemudian utang ini janji sama saudara. Makanya kan ada joke, Pak. Bolehkah pinjam 100 asal silaturahmi tak putus itu? Betul, betul. Itu kan sebuah statement artinya betapa frustasinya Ya. kaum menengah bawah ini Ya. untuk bayar utang aja mereka itu udah nggak mampu. Ya. Apalagi nabung 1 juta per bulan. Ya. Apalagi pengen menjadi golongan 1%. Iya. Dan apalagi, ya intinya tuh rasanya kok berat sekali. Tapi tadi Bapak ngomong di video sebelumnya bahwa di ilmu manajemen keuangan, kursus manajemen keuangan itu, Bapak akan bongkar caranya untuk cara bayar utang, Pak. Iya. Itu ada Bagaimana ilmunya, kita memanage keuangan yang kita miliki Iya. untuk membayar utang. Oh, Kalau oke. memanage ini bisa macam-macam, Pak, caranya. Nah, nanti kita kupas di sana. Manage itu macam-macam. Iya. Ya? Oke. Jadi bayar utang, Pak ya. Pos ketiga ya. Pos keempat itu apa, Pak? Pos yang keempat untuk pos saving. Oh, pos Untuk tabungan. dana berjaga-jaga. Dana darurat ya, Pak ya. Iya, untuk proteksi, Pak. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan diri kita Berarti atau keluarga kita ya. keluarga ya. Artinya dengan kita masuk ke pos dana darurat ini, berarti sebelumnya harus dibedakan antara kebutuhan sehari-hari, keinginan, sama bayar hutang ya. Ya. Masalahnya orang Indonesia ini gini loh, Pak. Kita ngomong sendiri, Pak ya. Ya. UMKM lah, Pak. Ya. Ini kan dilaci nih, Pak. Betul. Kita jualan tahu tek contohnya, jualan nasi goreng. Betul. Orang Indonesia ya, Pak ya. Ya. Siapapun yang nonton ini ya. Ya. Duit dilaci ini duit jadi satu, Pak. Itulah problemnya. Itu ya. Kita harus memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Oh, berarti di kursus itu diajarin, Pak? Oh iya dong. Oh. Jadi kalau untuk orang yang berbisnis harus dipisah antara keuangan bisnis dengan keuangan pribadi, itu mutlak. Masalah orang Indonesia nih, Pak. Ini duitnya anak minta permen, iya. Ya. Terus ini duit besok untuk belanja beras lagi, iya. Ya. Ini besok beli kecap lagi, iya. Ya. Terus istri untuk bayar
uang sekolah anak iya. Ya. Terus nanti daripada uangnya cepet habis, dia selamatin duluan untuk ngidupin selingkuhannya gitu loh. ini seringkali orang Indonesia seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi ini bingung, mereka tuh posnya gimana? Karena kalau sudah kelihatan duit, mereka tuh bingung bagi posnya. Ya, betul. Itulah sebabnya kenapa ada sebuah survei bahwa bisnis itu dalam 2 tahun pertama 80% rontok kan, Pak. Oh. Hanya 20% yang bertahan. Rontoknya itu salah satunya pengelolaan keuangan yang nggak baik. Biasanya itu salah satu Bukan karena bisnisnya nggak laku ya? Belum tentu. Bisa aja bisnisnya Rame. bagus, tetapi karena pengelolaan keuangannya nggak jelas. Nah, akhirnya bayar utang, bayar segala macam. Karena uangnya merasa dapat duit toh, dipakai. Nah, anaknya ngambil, bapaknya ngambil, ibunya ngambil, masing-masing bingung ngambil gitu. Iya. Nah, untuk operasionalnya gimana? Dikira itu duit keuntungan gitu ya? Iya. Padahal itu harus dibagi 5 pos ini ya, Pak? Iya. Di samping ini udah di luar 5 pos, ini hanya 5 pos untuk keuangan pribadi, Pak. Hah? Jadi untuk bisnisnya ini sudah harus terpisah dengan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi ini dipisah. Nah, tuh, dengar ya kalian ya, baik-baik ya. Jadi kalian pikir uang yang dilaci itu adalah uang kamu pribadi. Ya enggak lah. Itu kan cara ngaturnya. Bahkan itu untuk tips, itu praktis nggak Pak ya? Untuk UMKM pun sangat praktis ya Pak ya? Sangat praktis. Kalau saya seorang PNS Pak, atau saya seorang karyawan, itu juga, ini posnya ini juga, kalau misalkan saya terima gaji. Gaji itu kan net Pak, tanggal 30 sampai 31. Betul. Kan sering bercandanya itu gitu loh Pak. Orang itu kalau dapat gaji itu kan dapatnya bulanan tapi habisnya harian, Pak. Kayak orang menstruasi itu loh, Pak. Nah, ini dengan Bapak di kursus manajemen keuangan ini, Bapak akan ajarkan kepada mereka supaya jangan sampai bulanan habisnya harian gitu ya, Pak ya. Betul. Bahkan orang yang mendapatkan income harian, kalau pengusaha kan dapatnya income harian. Itu harusnya disettle setiap bulan. Agar bisa dipisahkan. Nah, gitu. Dan cara nyetelnya ada di kursus itu. Iya, nah kan kita itu dapat, saya mengatakan income, Pak ya. Betul. Itu kan 2 cara. Yang pertama adalah dari hasil usaha. Betul. Yang kedua adalah dari gaji. Oke. Nah, dalam hal ini hasil usaha dan gaji itu diatur dengan 5 pos keuangan ini. Oh, I see. Nah, kalau yang UMKM otomatis sebelum masuk ini kan sudah masuk ke keuangan pribadi. Nah, keuangan bisnis terpisah. Keuangan toko atau terpisah, kedai, warung, itu punya terpisah. Makanya kalau perusahaan-perusahaan sekarang campur jadi satu, Pak. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah pasti memisahkan, Pak. Mereka punya yang namanya capex segala macam. Mereka kalau negara ada yang namanya RAPBN. Nah, itu kan dipisah antara RAPBN dengan pemasukan pajak. Nah, itu kan divisinya pun dipisah. Nah, loh, Pak, tapi ini bisa diterapkan sampai ke level UMKM sekalipun bisa, Pak ya? Bisa. Oke. Kan UMKM banyak yang jadi besar. Gini, Pak. Ini diskusi yang menarik. Saya pernah melihat banyak aplikasi-aplikasi belakangan ini, Pak, menawarkan pengelolaan keuangan untuk UMKM. Menurut saya loh, Pak ya. Percuma kamu download aplikasi itu, tapi pada prinsipnya ketika aplikasi itu oke, tapi uangnya di laci ini masih nggak segera diatur. Ini kan masalah apa ini? Masalah mindset atau masalah apa ini, Pak? Masalah disiplin, Pak. Masalah disiplin kan, berarti mindset juga ini. Nah, itu di kursus itu diajarkan nggak, Pak? Bagaimana supaya kita bisa disiplin? Ada tipsnya gitu loh, Pak, maksudnya, Pak. Ya, disiplin itu dari bagaimana pengertian kita tentang bagaimana mengelola keuangan, Pak. Dan itu kita nggak bisa sendirian. Kalau memang yang ngambil duit itu misalkan pasangan, kemudian anak juga ngambil, ya kita harus memberikan edukasi ke mereka. Nggak bisa seperti itu. Karena kalau kondisi seperti itu, kita akan kolaps. Berarti di KMK ini atau manajemen keuangan juga diajarin cara nabung juga ya, Pak ya? Ya, memang kan di situ bagaimana cara menabung, Pak. Dan apa yang harus ditabung. Dan kita harus mengerti portofolio tersebut dan mempelajari tentang portofolio tersebut. Nah, misalkan bagi yang ingin tahu emas, ya harus tahu kenapa kok beli emas. Bagi yang ingin beli kripto, harus tahu kenapa harus beli kripto. Bagi yang mau beli saham, ya harus tahu kenapa harus beli saham A, saham B, saham C. Masalahnya sekarang ikut-ikutan, Pak. Temannya saham, dia ikut saham. Problemnya di situ. Nanti kalau boncos, ternyata profil risikonya nggak sesuai sama temennya, nggak enakan sama temennya. Betul. Apalagi pinjam duitnya temen lagi. Nah, itu lebih parah lagi, Pak. Lebih parah lagi, kan? Pinjol, Pak.
pinjol lagi. Terus ujung-ujungnya nggak enakan. Iya. Karena cara paling tepat memutus silaturahmi ini kan tidak balikin duit teman gitu loh. Itu cara tepat untuk putus silaturahmi gitu loh. Iya, betul. Nanti meskipun setiap tahun bermaaf-maafan di Idul Fitri, tetap bikin salah lagi gitu kan ya Pak. Paham. Nah Pak, kalau boleh tahu pos yang kelima apa Pak? Pos yang kelima Setelah adalah dana darurat, kebutuhan sehari-hari, keinginan bayar utang dana darurat apa ya Pak? pos investasi, Pak. Oh, pos investasi. Oh, berarti nanti di manajemen keuangan itu sebelum kita ini ekspertisnya masing-masing. Iya. Kelebihannya kursus ini apa sih Pak? Kalau Bapak boleh sharing sedikit tentang kursus ini dibanding dengan sorry to say ya, Iya. kursus yang sejenis atau kursus lainnya. Kenapa saya harus ikut kursus ini gitu? Ya, karena saya akan sharing tentang bagaimana memanajemen keuangan. Nah, dalam hal ini ada yang namanya wealth management, Pak. Wealth management. Nah, dalam wealth management itu saya pecah menjadi 4 wealth yang lain. Betul. Yang pertama adalah wealth creation. Oke. Bagaimana caranya kita mendapatkan kemakmuran atau uang tersebut. Dalam hal ini bisa sebagai seorang pengusaha, Oke. bisa sebagai seorang karyawan, Ya. bisa juga mempunyai bisnis side hustle ya, Oke. bisnis sampingan, atau mungkin kalau kita sudah bisa menabung, bisa dari hasil tabungan investasi seperti Oke. itu kan. Nah, Oke. itu kan penghasilan, wealth creation. Ya. Nah, kita harus meng-create dulu income-nya. Oke. Nah, setelah income-nya yang kita create ini ada, Ya. kita alokasikan. Oh, Kita alokasikan dalam 5 pos tadi. 5 pos itu tadi. Iya. Oke. Nah, terus kemudian Yang yang ketiga. ketiga, kita ada wealth protection. Oh, proteksi ya Pak. Nah, bagaimana untuk memproteksi aset-aset kita. Jangan sampai apa yang sudah didapat hilang lagi. Iya. Iya. Dan yang terakhir adalah wealth distribution. Oh. Nah, bagaimana caranya kita mewariskan aset yang kita miliki Oh. kepada anak kita. Wah, berarti kursus ini menarik ya Pak. Iya. Dan itu disesuaikan dengan profil masing-masing. Iya. Karena saya tentu, let's say Pak, Iya. income sama-sama 10 juta per bulan nih. Betul. Tapi ternyata karakternya kita berbeda. Betul. Yang satu suka agresif, hilang juga nggak apa-apa, mumpung masih Ya. muda, masih bujang. Ya. Tentu berbeda dengan seseorang yang sudah punya istri dan 2 orang anak, Betul. dan single income aja. Betul.